Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah database serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres aplikasi penyewaan dari kelompok kami yang dinamakan dengan Badminton Booking System. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fania Eka Perfebiani dengan NIM 3 digit terakhir 074. Lalu Novita Sari Parapat dengan NIM 076. Ina Rosita dengan NIM 077. Rani Arnggraini dengan NIM 081. Dan Gofari Meta dengan NIM 086. Selanjutnya, kita langsung masuk saja pada pembahasan progres aplikasi dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu pembahasan DFD level 0 yang akan dijelaskan oleh Novita Sari Parapat. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. DFD level 0 itu yang pertama dari program, ke admin itu ada booking data atau rekap pemesanan data. Kemudian dari admin ke proses itu ada booking data transaction. Ini maksudnya input data pemesanannya. Ini tuh perlu dibuat karena admin itu yang melakukan pemesanan lapangan. Selanjutnya itu ada total price, itu dari program ke adminnya. Itu ada karena sebelum bayar, pelaku pembayaran atau admin itu dalam kasus ini perlu tahu harganya berapa. Nah, informasi harga itu dari programnya. Selanjutnya ada amount paid. Amount paid itu total yang harus dibayarkan dari admin ke program. Setelah tahu informasi harganya tadi yang dari total price, admin membayarnya ke program. Sehingga dari program ini balik lagi ke payment receipt atau bukti pembayaran. Selanjutnya itu ada input data member dari admin ke program. Jadi di penyewaan lapangan ini tuh ada dua jenis. Yang nyawa itu ada yang member dan non-member. Selanjutnya data member ini yang dimaksud itu adalah rekap data membernya. Kemudian dari tenan atau penyewa ini ke, ke program, payment ini berarti melakukan pembayaran. Si penyewa melakukan pembayaran. Status member ini dari program ke si tenan ini maksudnya adalah statusnya dia itu member atau bukan non-member. Kemudian ada rental receipt-nya ini seperti bukti kwitansi ke si penyewa. Mungkin itu dari DFD level 0, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Novita atas penjelasannya. Selanjutnya yang kedua adalah penjelasan DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh Rani Anggraini. Pada Rani saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan DFD sesuai dengan revisi yang telah disampaikan Pak Iqbal pada waktu kelas database. Di sini petugas dapat masuk dan mengambil data dari database petugas. Kemudian petugas juga dapat menginput data member serta mengambil rekapan data member melalui database. Kemudian petugas menginputkan data pemesanan dan mengambil data member apakah status penyewa tersebut member atau tidak melalui database. Kemudian petugas menginputkan penyewaan dan masuk ke database transaksi. Kemudian dari database transaksi terdapat rekap bukti pembayaran dan rekapan tersebut diambil dari database rekap pembayaran. Kemudian petugas dapat merekap data penyewaan dan kemudian penyewaan tersebut menghasilkan nota penyewaan dan diberikan kepada penyewa. Kemudian petugas dapat keluar dari aplikasi tersebut. Mungkin sekian saja penjelasan dari DFD level 1. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Fania. Baik, terima kasih Rani atas penjelasannya.
Selanjutnya yang ketiga adalah penjelasan ERD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Ina Rosita. Jadi pada ERD ini kan terdapat bentuk yang persegi panjang, oval, dan belah ketupat. Dan yang bentuk persegi panjang ini adalah entitas, di mana entitas itu sesuatu yang tidak bergantung pada apapun. Contoh dari entitas kelompok kami ini adalah member, non-member, dan petugas. Lalu ada bentuk belah ketupat itu adalah relasi atau hubungan, di mana hubungan ini menyatakan keterkaitan dari beberapa entitas. Contohnya adalah hubungan pendaftaran dari petugas ke member. Lalu yang ketiga ada yang bentuk oval ini adalah atribut, di mana atribut adalah properti atau karakteristik yang terdapat pada setiap entitas. Contohnya pada entitas petugas itu ada atribut username dan kata sandi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina Rosita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fania terkait ERD dari kelompok kami. Yang pertama, di sini ada petugas sebagai entitas, di mana petugas ini memiliki atribut username dan kata sandi. Nah, petugas ini berelasi pendaftaran dengan member dan non-member. Member sendiri memiliki atributnya yaitu nama, nomor telepon, umur, alamat, dan ID member. Demikian pula dengan non-member memiliki atribut ID member, nama, nomor telepon, dan alamat. Selain berelasi dengan pendaftaran, maksud saya berelasi pendaftaran dengan member, petugas juga memiliki relasi mengelola dengan entitas penyewaan. Nah, entitas penyewaan sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu status member. Status membernya ini termasuk dalam non-member atau member begitu, kemudian yang waktu sewa, kemudian ada atribut tanggal sewa, kemudian ada atribut jenis lapangan yang terdiri dari lapangan sintetik dan wooden, dan ada atribut ID member juga. Nah, entitas penyewaan ini juga berelasi dengan entitas pembayaran melalui relasi transaksi. Entitas pembayaran memiliki beberapa atribut, yaitu diskon member, total harga, jumlah uang, kembalian, status pembayaran maksudnya yang terdiri dari terbayar, yaitu sudah lunas atau belum pembayarannya, dan ada juga waktu pembayarannya. Nah, entitas pembayaran juga memiliki relasi disimpan dengan entitas rekap penyewaan. Nah, rekap penyewaan ini memiliki atribut rekapan dan ID rekapan. Selain itu, entitas pembayaran juga memiliki relasi mengelola terhadap petugas. Demikian penjelasan ERD dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Fania. Baik, terima kasih Ina atas penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan database yang akan dijelaskan oleh Gofari Mukhtar. Kepada Gofari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Gofari Mukhtar akan menjelaskan tentang database yang kami buat bersama untuk program kami. Program kami memiliki 3 database, data pesanan, data lapangan, dan data ID member. Di data pesanan ini, seperti yang sudah terlihat di sini, ini sudah saya berikan contoh ya. Nama Gofari, umur 19, jenis lapangan ada 2 sebenarnya, yaitu wooden dan sintetik. Lalu hari ini jam J0 dan J1 ini
C0 dan C1 ini diambil dari data lapangan. Di data lapangan ini ada 3 atribut, C0, 0, sama 1 di sini, kiri sama kanan. Di mana C0 ini melambangkan jam, yang mana program kami buat untuk lapangan yang awalnya buka di jam 9 dan tutup di jam 23, jam 11. Jadi 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ini ada jenis lapangan dan hari, di mana 0, 1 ini, 0 itu jenis lapangan sintetik dan 1 itu jenis lapangan wooden. Sintetik, wooden, dan ini 0 sampai 6 ini adalah hari, di mana mulai dari Senin sampai sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi buka 7 hari 1 minggu, di mana dan ada 2 lapangan yang tersedia. Nah, di sini di data pesanan, ketika sudah ada yang memesan, akan masuk ke data pesanan ini dengan detail ini ya, data pesanan ini dengan nama ini, umur ini, jenis lapangan wooden, hari Senin, jam 0, jam C0, jam akhir C1, nomor telepon, dan biaya, juga tanggal pesan. Lalu ini jam ini akan masuk ke data lapangan, di mana jenis lapangan wooden dan hari Senin itu berarti 0 dan 0, 0 dan 1, dan awalnya C0, jam akhirnya C1. Ini maka akan terisi, dan ketika ingin diambil lagi, itu bakal tidak bisa. Data lapangan ini terisi satu-satu, itu otomatis menggunakan programnya. Programnya bisa disetting dan bisa di coding secara otomatis, akan setelah menambahkan ke data pesanan, bahkan yang di sini awalnya semulanya 0 akan menjadi langsung jadi 1. Nah, itu program kami. Nah, lalu di sini ada data ID member. Ini adalah eh, ide yang akan kami langsungkan, akan kami tingkatkan, di mana di sini ada ID, nama, alamat, nomor handphone, dan status. Ketika di-insert, ID-nya ini akan mengenerate sendiri, maka akan merandom, misal kayak eh, seperti ini. Lalu namanya, misal tadi ada Lufari, dan alamatnya ini bisa dengan angka ataupun Ambarawa 03 atau dalam 03 dan sebagainya. Nomor handphone tadi ini sudah ada, status, ini bisa diisi member atau non-member. Perbedaan member dan non-member itu adalah ketika sudah dimasukkan menjadi member, awalnya membayar lebih, tapi setelahnya karena udah masuk ke sini, misalnya ini adalah member, maka akan masuk di sini dengan ID ini, nama ini, alamat ini, nomor handphone ini, dan statusnya adalah member. Nah, ketika sudah member seperti ini, awalnya ketika ingin memasukkan menjadi member, itu membayar lebih. Tapi setelahnya, ketika ingin memesan lagi lapangannya, itu akan mendapat diskon sebesar 30%. Yang awalnya biayanya 80%, maka akan dikurangi 30%-nya. 30% dari 80 adalah 24.000, maka pembayarannya hanya 56.000. Gitu. Nah, data ID member ini akan menjadi database kumpulan ID member lah, di mana ada member, non-member, non-member, dan sebagainya. Gitu. Nah, nantinya akan kami tambahkan lagi, yaitu rekap pembayaran. Ketika itu sudah lunas, akan masuk ke rekap pembayaran juga. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan database dari saya. Saya kembalikan ke moderator tadi.
Baik, terima kasih Gofari atas mohon maaf. Baik, terima kasih Gofari atas penjelasannya. Sekian presentasi progres dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat melakukan presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.